kayak ada satu cahaya yang muncul dalam mimpi saya gitu. Terang sekali cahaya itu. Di situ saya sempat kaget juga kan. Oh Tuhan, apa ini? Kalau benar-benar Tuhan berarti secara pribadi aku udah berjumpa dengan Tuhan gitu kan. Jadi ini dia kadangnya di dunia pelayanan ini kita anak-anak muda kadang pakai alasan nggak melayani karena ada jadwal sekolah, nggak mau melayani karena ada tugas sekolah. Padahal itu cuma alasan aja karena malas melayani padahal ya. Dan itu ternyata bro alamin. Nah kemudian gimana lagi bro? Terus memang waktu ketika saya jauh dari Tuhan, saya merasakan kayak hidup saya ini nggak berarti juga sih. Karena saya juga kadang suka minum minuman miras gitu. Saya pernah minum itu. Terus saya juga pernah pakai kayak obat yang buat anjing itu. Saya pernah minum itu, dan ketika saya bangun itu kayak langsung gelap gitu kan, gelap. Saya rasakan itu juga. Tapi waktu kelas 2 SMK ini yang mulai menumbuhkan kerohanian juga. Saya merasakan bahwa ada rasanya atau dorongan dari batin dari hati gitu. Dimana waktu itu di gereja kami ada namanya acara Warrior Camp. Di situ saya mempelajari banyak sekali hal, dan di situ juga yang membuat saya terdorong sedikit untuk belajar berubah gitu. Waktu saya mengikuti kegiatan ini dilakukan selama 3 hari dan ada komandan-komandannya, dan di situ saya merasakan bahwa bagaimana susahnya dalam bidang melayani gitu kan, dimana kita diuji mengelilingi kayak pos-pos gitu untuk dapat cerita bagaimana kebaikan. Ini kegiatan gereja bukan kegiatan sekolah bro ya. Nah di situ juga akhirnya saya mempunyai kerinduan mau melayani. Waktu sekitar kelas 2 SMK itu saya rindu untuk melayani Tuhan, untuk melayani kembali lebih tepatnya ya, karena sebelumnya sudah melayani, tapi mengalami penurunan di kelas 1. Kemudian Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, menarik bro lagi untuk melayani Tuhan melalui acara itu. Akhirnya saya mengikuti acara itu, dan pada waktu hari-hari terakhir, di situ saya mengalami namanya suatu dorongan untuk mau melayani kembali. Dan saya, puji Tuhan, saya mulai mau melayani lagi. Saya kembali ke gereja, saya beribadah setiap minggu, bahkan setiap ada kegiatan di gereja saya ikuti. Dan rencana Tuhan sangat luar biasa sih. Ketika waktu kelas 2 SMK juga kami pernah mengalami suatu kemerosotan dalam ekonomi, dimana sampai SPP uang sekolah saya itu tidak dibayar gitu. Nah, dan itu saya alami sampai saya beberapa kali dipanggil di sekolah gitu, karena nggak bayaran. Tapi puji Tuhan, dengan caranya Tuhan, Dia menyuruh saya kembali untuk melayani Dia. Nah, di situ juga saya menemukan dengan sosok seorang yang mau mengasuh kehidupan saya gitu, untuk mendorong juga dalam orang tua rohani gitu ya. Mendorong juga dalam segala kecukupan sih buat secara finansial. Tapi itu papa masih ada waktu itu ya? Papa masih ada, dan karena di kelas 2 ya? Iya. Dan waktu itu juga papa saya sudah tidak tinggal bareng sama kami. Karena papa saya kerja di Jakarta kan. Oh. Papa saya kerja di Jakarta. Kalian di Tangerang? Kami di Tangerang. Di situ kami udah tidak bersama gitu. Tapi namun tetap membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Pasti. Nah, tapi berjalannya waktu gitu kan, Tuhan pakai seseorang ini, bagaimana Dia melengkapi saya, Dia mensupport saya untuk melayani Tuhan. Akhirnya Dia selalu cukupkan apa yang menjadi kebutuhan saya. Dan pada saat itu juga uang sekolah saya nggak tahu gitu kan, kayak bingung juga. Kayak tiba-tiba, kok ada yang bayar uang sekolah saya? Padahal saya nggak ada pemikiran bahwa pasti kayak nggak bakal lulus gue SMK nih, karena
orang udah nggak ada dana kan dari orang tua kan, tapi dengan caranya Tuhan kayak nggak bisa dipandang dari mata sih. Kayak kerjanya Tuhan itu sangat luar biasa menurut saya. Dari sini saya melihat kalau kita melayani Tuhan, itu yang akan mencukupkan kita bukan kerja keras kita, tapi Tuhan sendiri, ya kan? Waktu Bro Eko kembali lagi melayani Tuhan, nggak dapat, tiba-tiba mengalami penerosotan ekonomi di keluarga, nggak bisa bayar uang SPP, tapi Tuhan bekerja. Tuhan kirimkan orang tua rohani untuk mencukupkan segala kebutuhan. Saya melihat di sini luar biasa sekali kalau kita betul-betul mau melayani Tuhan, Tuhan yang akan mencukupkan kita. Oke bro, ini saya masih penasaran dengan sudah melayani Tuhan, sudah dikirimkan Tuhan orang tua rohani, tapi ngalami kekecewaan dengan Tuhan di kelas 3 ternyata kan? Iya. Jadi kayak bagaimana itu bisa terjadi gitu bro? Waktu orang tua meninggal, orang tua tiri meninggal, mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Jadi waktu bro mengalami kekecewaan dengan Tuhan itu, bro masih melayani apa enggak? Masih melayani di gereja apa enggak? Atau kembali lagi menjauh dengan Tuhan dengan tidak mau sekolah teologi lagi? Gimana? Waktu saya mengalami seperti itu, kemerosotan gitu kan, ketika orang tua saya meninggal, saya sempat menjauh, cuman beberapa hari doang sama Tuhan gitu kan. Kayak nggak mau melayani dulu, berhenti sekitaran 1 minggu. Sampai menolak brosur dari STT itu ya. Tapi di mana ada yang saya bilang tadi, orang tua saya mendorong saya, mensupport saya untuk mau melayani Tuhan. Akhirnya ya sudah, mungkin memang caranya Tuhan gitu kan. Ya sudah, saya akhirnya mau melayani lagi. Tapi melayani cuman secara fisik doang, tapi sekedar. tapi dalam karena hati, nggak mau bikin orang tua rohani kecewa gitu ya. Tapi dalam hati ya kayak udahlah, biasa-biasa aja gitu kan. Kalau selesai pelayanan gitu udah langsung Kembali balik gitu. lagi ke komunitas lama. Maksudnya melakukan tindakan-tindakan yang nakal, tidak berkenan dengan Tuhan lagi. Jadi di satu sisi melayani Tuhan, tapi di satu sisi juga asik dengan dosa, gitu ya kira-kira ya. Nah itu sampai berapa lama bro kayak gitu bro? Itu sekitaran 1 bulan lebih sih. 1 bulan. Iya, Karena 1 kecewa orang tua tiri tadi meninggal, tapi tetap melayani karena nggak mau bikin orang tua rohani kecewa gitu ya. Selama 1 bulan. Apa yang menjadi titik baliknya bro? Yang menjadi akhirnya bro sadar, oh aku udah salah ini, aku nggak bisa terus kayak gini. Apa yang buat bro sadar? Waktu saya sadar ini ketika sudah di ujung-ujung mau formulir itu harus dibalikan ke sekolah teologi gitu. Itu menjadi titik balik saya di mana untuk benar-benar mau melayani Tuhan secara utuh gitu. Di situ saya merasakan bahwa adanya Tuhan, kehadirannya Tuhan gitu. Itu pun kayak saya sempat kaget juga di panggilan saya ini gitu. Karena memang saya kayak udah nggak niat untuk sekolah menjadi hamba Tuhan gitu kan. Tapi saya kayak nantang Tuhan juga gitu. Tuhan, kalau memang benar-benar lu ada, lu bisa langsung temui gua secara pribadi gitu kan. Nah, itu pun kayak tang biasa gitu kan. Tapi memang bener kayak kenyataan Itu gitu. waktu lagi doa bro, apa lagi muncul di pikiran Lagi aja? muncul di pikiran. Langsung ngomong aja gitu dalam hati gitu ya. Terus dalam sekejap pada malam itu kayak ada satu cahaya yang muncul dalam mimpi saya gitu kan. Terang sekali cahaya itu. Di situ saya sempat kaget juga kan. Oh Tuhan, apa ini? Kalau benar-benar Tuhan berarti secara pribadi aku udah berjumpa dengan Tuhan gitu kan. Pasti. Ya, tapi waktu dalam penglihatan satu cahaya terang dalam mimpi itu, apa yang bro rasakan? Kedamaian atau ketidaknyamanan atau gimana bro? Kalau yang saya rasakan waktu saat itu adalah ketakutan. Ketakutan Ketakutan yang sangat luar biasa.